Hai semuanya, selamat hari Senin. Sebelumnya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafin jika ada salah dari aku, baik sengaja maupun tidak sengaja. Oke, di hari Senin yang cerah ini, saya diamanahkan untuk membawakan salah satu budaya kerja kita, yaitu tumbuh menjadi pribadi yang pendidik. Nah, apa nih yang terlintas di benak teman-teman sekalian setelah mendengar kata pendidik? Guru, orang tua, atau diri sendiri? Tidak ada yang salah dari jawaban itu semua. Oke, menjadi seorang pendidik itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tidak hanya sekedar mengajari seseorang akan suatu hal, tetapi juga kita harus mampu untuk membentuk karakter, memberikan motivasi, dan juga memberikan insight terhadap sesuatu. Nah, ini kalau kita korelasikan dengan jargon divisi 2025 cocok ini. Be the light, shine the world. Nah, misalnya di klien itu kan kebanyakan mereka tidak mengetahui beberapa hal. Misalnya mungkin terkait pajak, terkait bagaimana pencatatan akunting. Nah, kita di sana sudah menjadi peran seorang pendidik. Dan untuk menjadi pendidik yang baik, kita tidak hanya unggul di aspek keilmuan, tetapi kita juga harus unggul di aspek lainnya. Makanya dari itu kita tidak boleh untuk berhenti berkembang, kita tidak boleh berhenti belajar agar bisa menjadi pendidik yang baik. Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas bagaimana cara seseorang untuk tumbuh menjadi pribadi yang pendidik dengan menekankan aspek pengembangan diri, kecerdasan emosional, keterampilan komunikasi, dan juga metode apa nih yang digunakan untuk bisa tumbuh. Oke, yang pertama tentu kita harus fokus ke aspek pengembangan diri. Kita sebagai pendidik harus mempunyai ilmu yang up to date dan relevan dengan perkembangan zaman. Nah, bagaimana caranya agar pengetahuan kita ini selalu bisa diupdate? Yang pertama, kita tetap harus membaca buku. Jadi memang dari buku kita bisa mendapatkan asupan atau kita bisa mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan yang mungkin sebelumnya tidak kita ketahui. Selain itu, kita juga bisa mengikuti seminar atau pelatihan-pelatihan untuk mengupgrade soft skill atau hard skill kita terkait ilmu pengetahuan yang kita tekuni. Nah, yang terakhir kita bisa bergabung dengan komunitas profesional di bidang terkait. Jadi misalnya kita bisa ikut ke komunitas pajak, kita bisa ikut ke komunitas perkembangan bisnis, kita bisa ikut ke grup komunitas terkait investasi. Teman-teman pernah dengar istilah ini nggak? Kalau kamu berteman dan berkumpul dengan tukang parfum, maka kamu akan tercium harum. Nah, itu teman-teman, jika kita bergabung dengan grup profesional, kita juga akan tertular dengan ilmu yang mereka miliki. Kita bisa bertukar pengetahuan juga. Jadi ilmu yang kita miliki pasti akan selalu update dan juga terasah. Oke, yang kedua terkait pengembangan kecerdasan emosional. Jadi memang tidak hanya secara ilmu, tetapi juga secara emosi kita harus bisa mengelola dengan baik. Karena menjadi seorang pendidik ini tidaklah mudah. Ada beberapa aspek yang perlu dikembangkan. Yang pertama terkait empati. Kenapa empati ini penting? Karena memang empati ini adalah dasar. Jadi apabila seorang pendidik ini tidak memiliki empati, istilahnya hanya sekedar profesionalitas. Jadi kalau misalnya kita jadi guru, ya udah datang ke kelas, ngajari materi, selesai. Tapi menjadi pendidik yang baik tidak boleh seperti itu. Misalnya kita di klien, teman-teman. Di klien nggak tahu sesuatu nih. Terus kita ngomong, kita kasih saran, kita ajarkan. Tapi kita nggak peduli klien itu ngerti apa nggak. Nah, itu nggak boleh. Kita harus memiliki empati, kita harus peduli klien ini harus memahami apa yang kita ajarkan. Selanjutnya terkait kesabaran. Nah, selain empati yang tinggi, seorang pendidik yang baik harus memiliki kesabaran yang luas. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Nah, yang terakhir terkait manajemen stres. Sebagai seorang pendidik, kita juga perlu untuk bisa mengelola tingkat stres kita agar pekerjaannya tetap produktif dan juga tetap fokus. Karena memang beberapa pengalaman yang saya alami waktu kita menghadapi seseorang yang sulit untuk memahami apa yang kita bicarakan, apa yang kita ajarkan, itu memiliki tingkat stres yang cukup. Nah, jadi kita harus bisa mengelola itu agar pekerjaan yang kita lakukan bisa tetap berjalan dengan lancar. Yang
ketiga, terkait keterampilan komunikasi. Nah, komunikasi yang baik ini adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang positif antara pendidik dan juga lawannya. Beberapa keterampilan komunikasi yang perlu dimiliki dan perlu terus diasah. Yang pertama, terkait kemampuan berbicara yang jelas dan menarik. Nah, itu kita perlu keterampilan bagaimana cara kita menyampaikan agar lawan bicara kita ini dapat memahami dengan mudah apa yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya, kita juga harus mampu untuk mendengarkan secara aktif dan juga memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi, keterampilan komunikasi ini tidak hanya berbicara, tapi kita juga harus bisa mendengarkan dan juga memberikan umpan balik. Dari apa yang kita bahas tadi, menjadi seorang pendidik bukanlah proses yang instan, tapi perlu dedikasi yang tinggi untuk mengembangkan diri untuk terus belajar secara keilmuan, emosional, dan keterampilan komunikasi. Mendidik bukan hanya sekedar profesi, tetapi juga terkait tanggung jawab. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita semua bisa tumbuh menjadi pendidik yang baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Dadah!